Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Ribuan orang di Merauke sambut tahun baru dengan pesta kembang api. Jebol teralis besi, 6 tahanan Polres Merauke kabur. Selenggarakan pesta yang meresahkan warga sekitar, 8 pemuda di kota Jayapura diringkus polisi. Pesta kembang api warnai pergantian tahun di Merauke, Papua Selatan. Ribuan warga memadati kawasan lingkaran Brawijaya sejak pukul 10 malam hanya untuk menyaksikan pesta kembang api. Warga berharap di tahun baru ini cita-cita mereka terwujud dan berdoa agar Kabupaten Merauke selalu aman. Ini malam tahun baru di sini ya Bu merayakan ini? Iya. Oh, kenapa Ibu? Ada dekat aja. Ada bocil. Oh gitu. Memang di Merauke di sini tempatnya ya? Iya. Oh, Suka nongkrong di sini. Oh, tahun lalu juga begitu ya? Tahun lalu ya. Iya gitu juga ya? Cari yang dekat-dekat aja. Oh gitu. Nah di sini ada apa aja Bu yang bisa dilihat ini? Itu nongkrong-nongkrong. Oh nongkrong. Kembang api juga ya? Iya, sedikit. Ngapain ke sini? Nonton mau akhir tahun kan. Oh Nonton gitu. kembang api. Oh gitu. Iya. Memang di sini ramai ya Pak ya? Iya. Harusnya di Kapsul sih, cuma dekat di sini jadi. Oh gitu. Iya. Biasanya di sini apa aja Bu yang ada? Yang Ibu nonton ini? Kembang api aja. Kembang nanti, api Kak. aja ya? Iya. Oh. Pesta kembang api di lingkaran Brawijaya sempat membuat macet arus lalu lintas sepanjang 500 meter. Polisi yang disiagakan di lokasi berhasil mengurai kemacetan pada Rabu dini hari. Perayaan malam tahun baru di lingkaran Brawijaya berjalan lancar dan aman. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Malam pergantian tahun baru di Kabupaten Mimika, Papua Tengah berlangsung meriah. Sepanjang jalan di Mimika padat dengan warga yang ingin menyambut detik-detik pergantian tahun. Ruas jalan di Mimika menjadi macet karena banyak pengendara berhenti dan memarkir kendaraannya untuk menyaksikan pesta kembang api. Aparat keamanan harus bekerja keras mengatur arus lalu lintas. Sementara itu di kota Jayapura, Kapolda Papua Irjen Patrits Renwarin mengecek langsung pos pengamanan di sejumlah ruas jalan utama. Pengecekan pos pengamanan dibagi dalam 2 rombongan. Kapolda Papua memimpin rombongan pertama yang memeriksa pos di kawasan Entrop. Sementara rombongan kedua yang dipimpin oleh Wakapolda Papua mengecek di kawasan Jembatan Merah Hamadi dan AB Pura. Kapolda mengecek kesiapan polisi saat mengamankan malam pergantian tahun. Perayaan malam tahun baru di Papua berjalan aman dan lancar. Amannya pergantian tahun karena polisi dan tentara bersiaga di berbagai lokasi ramai dan rutin berpatroli mengantisipasi adanya keributan. Warga juga sebelumnya telah diimbau agar tidak merayakan pergantian tahun secara berlebihan dan tidak mengonsumsi miras serta narkoba. Tim Liputan melaporkan dari Mimika dan Kota Jayapura. Di dalam itu kan ada Polres Merauke kembali kebobolan. Kali ini 6 tahanan berhasil melarikan diri pada hari Selasa. Kejadian ini seolah menjadi kado buruk tahun baru 2025. ini untuk isolasi. Rekaman kamera pengintai memperlihatkan ke-6 tahanan ini dengan leluasa keluar dari Polres Merauke. Menurut Kasih Humas Polres Merauke, AKP Prih Sutejo, tahanan merusak teralis besi di bagian belakang sel. Benar, pada hari Selasa tanggal 31 Desember tahun 2024, sekira jam 04.00 dini hari tadi,
telah lari dari tahanan sel Polres Merauke, 6 tahanan dengan cara merusak atau memotong terali besi yang ada di ruang isolasi, membuat daftar pencarian orang atau DPO. Selain itu juga saat ini Polres Merauke telah menyebar personil secara masif untuk di lapangan untuk melakukan pengejaran terhadap tahanan yang lari tersebut. Jadi kami masih melakukan penyelidikan. Ada dua kemungkinan, ada kemungkinan itu dilakukan mungkin dengan cara menggergaji. Polisi saat ini masih memburu ke-6 tahanan tersebut. Mereka terlibat dalam berbagai kasus kriminal, yaitu pembunuhan, penganiayaan, hingga pencabulan. Tahun 2021, 9 tahanan juga pernah kabur dari penjara di Polres Merauke. Peristiwa ini menjadi catatan lemahnya pengawasan dan pengamanan di Polres Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polresta Jayapura Kota pada hari Selasa membubarkan pesta yang berlangsung di kawasan Heram, Kota Jayapura karena tidak mengantongi izin. Polisi mengamankan 8 orang yang menyelenggarakan pesta. 3 orang diantaranya penjual minuman keras. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Victor Magbon mengatakan pembubaran pesta karena ada laporan masyarakat yang terganggu dengan aktivitas pesta. Yang berulang kali sudah kita lakukan himbauan ya, kepada yang melaksanakan kegiatan tersebut, tetapi himbauan petugas tidak dihiraukan. Oleh karena itu, tadi malam pukul 21.00 ya, kita bergerak ya, melakukan operasi ya, di TKP tersebut di Jalan Perahu daerah AB Padang Bulan ya. Ini kita bisa mengamankan yaitu sekelompok masyarakat yang melakukan ya, kegiatan party atau pesta tanpa izin yang sebagaimana ada di hadapan rekan-rekan. Ini sekitar sudah dilaksanakan mungkin lebih daripada 1 bulan. Dan kegiatannya hampir dilaksanakan tiap hari dan cukup mengganggu ketertiban umum. Para pelaku mengaku menetapkan tarif atau karcis sebesar Rp15.000 per orang bila ingin mengikuti pesta. Bisnis ini cukup menggiurkan karena setiap harinya hampir 100 orang datang ke lokasi pesta miras tanpa izin. Kini para pelaku berada di Mapolresta Jayapura Kota untuk menjalani pemeriksaan. Polisi juga akan memeriksa pemilik tempat dan pihak yang mensponsori kegiatan ini. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kriminalitas di Kota Jayapura tahun 2024 jumlahnya menurun dibanding tahun sebelumnya. Polresta Jayapura Kota mencatat sepanjang tahun 2024 terjadi sekitar 3.000 kasus kriminal, turun dari tahun sebelumnya sebesar 3.900 kasus kriminal. Dari jumlah tersebut, sebanyak 240 kasus sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Dari sekian banyak kasus, pencurian kendaraan bermotor menempati urutan pertama, lalu pencurian biasa dan penganiayaan. Bukan di tahun-tahun sebelumnya terkait dengan kelompok-kelompok yang berseberangan yang bicara tentang ideologi Papua Merdeka, ini juga bisa menurunkan aktivitasnya dan juga bisa menyampaikan aspirasinya lebih arif dan juga bijaksana. Kemudian juga kita berharap berkurangnya tindak pidana yang meresahkan sehingga aktivitas masyarakat dapat selalu normal dan angka pertumbuhan ekonomi ini terus meningkat yang ada di wilayah Kota Jayapura. Kemudian juga kita berharap juga kita sama-sama meningkatkan toleransi kehidupan antar umat beragama sehingga tidak terjadi konflik-konflik, dan apabila ada konflik yang kecil ini bisa terus kita redam agar tidak menjadi besar.
Dari hasil analisa dan evaluasi, Polresta Jayapura Kota mengungkapkan sebagian besar pelaku berbuat kriminal akibat pengaruh minuman keras. Tahun ini, polisi masih fokus terhadap pengungkapan kasus pencurian bermotor dan terus melakukan imbauan agar warga tidak mengonsumsi miras secara berlebihan. Tim Liputan melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Polres Merauke pada tahun 2024 menangani banyak kasus minuman keras lokal atau oplosan. Meningkatnya penjualan miras oplosan menjadi bukti pelaku tidak jera. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengatakan tahun 2023 pihaknya hanya menyita 300 liter miras oplosan. Sementara di tahun 2024 meningkat menjadi 900 liter miras oplosan. Untuk miras jenis kopi yang sering menjadi perhatian kita bersama, secara kuantitas apabila dibandingkan di tahun 2023, yakni ada pengungkapan atau sitaan sebanyak 300 liter, dan di tahun 2024 ada sitaan sebanyak 972,5 liter. Jadi dari sisi kualitas bertambah. Dari analisa kami yang kemudian memberikan suatu gambaran bahwa miras ini seringkali menjadi pemicu terjadinya berbagai gangguan keamanan dan laka lantas. Kemudian kita analisa kembali miras apa sih yang kemudian benar-benar menjadi pemicu. Lebih banyak ke miras lokal ini memang, sehingga kami gencar melakukan razia-razia dan penindakan terhadap miras lokal ini. Dan tentunya strategi-strategi khusus diperlukan untuk bisa tindakan-tindakan kita ini lebih berkualitas lagi. Nah, dalam arti begini, semakin banyak ditindak, ya, tentunya para pelaku ini berpikir untuk menemukan cara-cara baru, ya, modus-modus baru untuk melakukan aksinya, ya, seperti yang sekarang sudah terjadi, ya. Ini penjual miras itu melempar di rumput misalnya, ya. Nanti dari pembelinya dia ambil di waktu yang tidak bersamaan. Kapolres mengimbau warga tidak memproduksi miras oplosan karena sangat berbahaya bagi pembeli. Miras oplosan diproduksi menggunakan bahan tidak layak, sehingga pembeli berpotensi mengalami sakit parah jika mengonsumsi miras oplosan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polres Mimika mempunyai catatan tersendiri terhadap anggotanya selama tahun 2024. Ada 30 kasus pelanggaran yang dilakukan polisi. Pelanggaran tersebut antara lain kasus perselingkuhan, utang piutang, pelecehan, tidak profesional dalam menjalankan tugas, serta terlibat kasus penganiayaan. Seluruh polisi yang terlibat sudah diproses hukum dan kode etik kepolisian Republik Indonesia. Kendati demikian, jumlah pelanggaran anggota personel Polres Mimika dibandingkan tahun 2023 sedikit mengalami penurunan. Jumlah 741 orang, jumlah polsek ada 11, masih kurang 321 dari real DSP, yaitu 1062 orang. Untuk Polres sendiri 483 personil. Penambahan untuk bintara remaja ada 23, 20 Polki, 3 Polwan yang bintara baru. Data pelanggaran personil tahun 2024 ada 30 kasus perselingkuhan, utang piutang, pelecehan, tidak profesional melaksanakan tugas, penganiayaan, melaksanakan dinas dalam mengonsumsi miras, mengeluarkan dan prosedur tahanan, tidak melaksanakan dinas, etika kepribadian, mengkonsumsi miras, termasuk membuat keributan di tempat hiburan malam. Dan semua itu sudah diproses.
Polisi diimbau bekerja profesional dan disiplin karena jika ditemukan polisi melanggar akan ditindak tegas. Saat ini, jumlah anggota Polres Mimika sebanyak 741 orang yang terbagi di 11 polsek di Kabupaten Mimika. Sementara di Polres Mimika sendiri ada 400 lebih anggota yang bertugas. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Kepala Kepolisian 982 personel Polri dan 9 pegawai negeri di Mapolda Papua naik pangkat. Laporan Komandan Ratusan personel mengikuti upacara kenaikan pangkat di lapangan apel Mapolda Papua pada hari Selasa. Kenaikan pangkat kali ini mencakup berbagai tingkatan, yaitu 7 personel dari AKBP ke Kombes, 15 personel dari Kompol ke AKBP, 19 personel dari AKP ke Kompol, dan 92 personel dari IPTU ke AKP. Kapolda Papua Irjen Patrits Renwarin meminta polisi terus bekerja melayani masyarakat sebaik-baiknya tanpa membedakan suku dan agama. Saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga dari seluruh personil yang telah naik pangkat. Peran dan dukungan keluarga tidak dapat tergantikan dalam setiap keberhasilan yang diraih oleh anggota Polri. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua dalam mengemban tugas dan amanah ini. Mari bersama-sama kita wujudkan Polri yang presisi, profesional, dan terpercaya. Kapolda juga meminta dengan pencapaian kenaikan pangkat bisa memotivasi polisi untuk terus berprestasi dan memberikan dedikasi terbaik pada institusi Polri. Tim Liputan melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Graciela Taime, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.